Bertemu kembali dengan Suara Penotaka. Kali ini kita akan berkomunikasi dengan Kepala Bidang IKPH terkait dengan program kegiatan di tahun 2024 dan 2025. Selamat siang Pak Kabit. Siang Pak Host, saya bilang Pak Host, saya sebagai host. Ini terkait dengan program kegiatan kita Pak untuk pembangunan tahun 2025 itu peran Dinas Komunikasi dan Informasi sangat penting sekali karena kita sudah memasuki era digitalisasi dan pemerintah juga sudah mengisyaratkan pembangunan berbasis elektronik. Yang ingin kami ketahui atau mungkin semua pemirsa ketahui program apa saja yang strategis yang akan dilaksanakan oleh bidang IKPH untuk tahun 2024 Untuk tahun 2024 di bidang kami sesuai perencanaan awal kita, salah satunya ya podcast ini kita tujuannya itu untuk penyebarluasan informasi. Rencana kita akan undang kepala SKPD lah untuk sebagai narasumber untuk menyampaikan visi misi mereka, masing-masing SKPD. Karena selama ini kita tahu bahwa teman-teman SKPD itu banyak kegiatan-kegiatan yang tidak tersebarluaskan dengan baik. Jadi mudah-mudahan dengan adanya podcast ini semua visi misi pemerintah kepala yang ada di perangkat daerah bisa tersampaikan kepada masyarakat, mungkin itu. Wah, ini menarik sekali Pak, karena terang saja banyak masyarakat yang belum banyak memahami terkait dengan apa sih kegiatan yang dilaksanakan oleh beberapa OPD gitu. Jadi dengan adanya podcast ini berarti kita termasuk di dalamnya dan penyebarluasan informasi ya. Selain itu juga mungkin program kami tahun ini mungkin yang perlu push lagi masalah SP4 dan lapor. Span lapor ya, span lapor karena masyarakat kalau ada keluhan belum tahu sumber salurannya untuk menyampaikan ke pemerintah. Salah satu sumber ya SP4 dan lapor. Nah, ke depan kita akan lebih mensosialisasikan ke masyarakat. Salah satu juga mungkin oleh podcast nantinya, termasuk itu juga mungkin lewat media-media lainnya, media publikasi yang kami miliki yang ada di Kominfo sendiri. Itu semua media sosial ya? Media sosial. SP4N ada salurannya Pak sendiri. Jadi lewat website bisa, lewat lapor.id. Gimana kalau di satu daerah itu terus kemudian sambungan internetnya itu kurang baik? Apakah itu bisa tetap bisa dilaksanakan? Bisa langsung bertatap muka, bisa ke sini langsung Iya. Nanti kita akan kasih form ya, ada formulirnya. Iya. Mudah-mudahan dengan ada SP4N lapor mungkin kekurangan yang dilaksanakan pemerintah daerah, mungkin termasuk pelayanan publik yang khususnya mungkin bisa kita sampaikan nanti ke SKPD terkait untuk menyelesaikannya. Ya, saya dengar PPU termasuk yang berhasil di dalam span lapor. Ini saya dengar dari pemerintah provinsi sendiri terkait dengan itu. Apakah memang betul gitu Pak? Alhamdulillah tahun lalu kita tindak lanjut hasil laporan masyarakat kita selesaikan semua 100% laporan, ditambah juga waktu kita paling cepat kemarin. Kita itu punya waktu rata-rata 3,2 hari penyelesaian laporan yang disampaikan masyarakat. Mudah-mudahan dengan kedepannya mungkin kita bisa lebih cepat lagi, dan ke depan juga kita akan mempush teman-teman SKPD supaya setiap ada laporan yang masuk bisa segera ditindaklanjuti, karena itu bagian dari keterbukaan informasi publik. Juga selain itu juga dalam laporan kinerja pemerintah daerah akan disampaikan bahwa pelayanan aspirasi publik itu harus bisa diselesaikan. Itu bagian dari kinerja pemerintah daerah. Jadi untuk Diskominfo ada beberapa bagian yang
bagian dari lapor kinerja. Selain SP paket melaporkan, kita juga di bidang layanan informasi publik melalui PPID. Setiap masyarakat yang ingin mencari informasi publik itu harus segera diselesaikan, karena keterbukaan informasi publik merupakan perintah undang-undang kan. Iya. Jadi selama ini kita juga, saya pengalaman bahwa membuat LPPD, laporan penunjang pemerintah daerah, salah satu yang dinilai itu keterbukaan informasi publik. Jadi peran kita Kominfo ke depan luar biasa. Terus kemudian selama ini Pak, keterkaitan dari span lapor itu apakah masyarakat memang juga bisa menyampaikan atau harus melalui pemerintah desa atau ke pemerintahan setempat? Bisa langsung Pak. Jadi tadi website tadi misalnya melalui lapor.id bisa diakses ya, bisa masyarakat semua ya. Dengan kita mengisi mungkin termasuk lewat Android ada Android bisa, termasuk lewat iPhone, iOS. Dia ada aplikasi khususnya, jadi kita bisa lewat HP bisa. Jadi memang dibikin mudah, masyarakat dimanapun selama ada internet sebenarnya bisa untuk menyampaikan laporan selain langsung ke Diskominfo sendiri. Diskominfo sendiri ya. Baik. Terus kemudian Pak, selama ini mohon diinformasikan barangkali data terkait dengan span lapor ini kebanyakan masalah apa Pak? Biasanya infrastruktur biasanya Infrastruktur ya. Infrastruktur biasanya. Termasuk pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, termasuk pelayanan air minum. Itu air minum ya. Hari ini kita terakhir dapat keluhan terkait dengan PDAM. Terus kemudian respon dari OPD terkait kaitan tadi seperti misalnya PDAM. PDAM tadi langsung di grup langsung mereka langsung merespon ya. Baik, terus kemudian ke depan Pak, kira-kira apa yang ingin diharapkan dari kegiatan podcast ini? Apakah hanya untuk OPD atau masyarakat atau kelompok masyarakat, katakanlah dengan misalnya organisasi kemasyarakatan itu bisa seperti itu atau gimana? Bisa kita akan kita perluas cakupannya, bukan hanya SKPD, tetapi mungkin semua termasuk organisasi kemasyarakatan atau mungkin UMKM bisa kita undang ke sini. Untuk menceritakan lah ya barangkali terkait dengan permasalahan-permasalahan selama ini ditangani atau dialami oleh mereka. Baik, terima kasih Pak Kapit. Mudah-mudahan dengan pemberitahuan melalui suara Mengangkat ini masyarakat bisa memahami dan menerima informasi yang baik dari pemerintah maupun informasi yang memang mereka butuhkan ya dari OPD. Ya, terima kasih sekali lagi, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Surya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.